Ini adalah rahasia tengah malam. Beranikah kau mendengarnya? Laras, Laras, hidup Laras. Suara-suara itu bergema seperti sirine yang meraung, bersorak riuh seolah terhipnotis oleh setiap lenggok-ronggeng seorang penari di tengah panggung tebu. Tubuh Laras berputar sekali, mengangkat debu tanah yang kering, sementara lampu sorot yang redup menyoroti wajahnya. Bedak putih yang menutupi pipinya berpadu dengan lipstik merah menyala, menambah daya pikatnya. Denting gamelan berdentum, membuat ribuan mata terpaku tanpa bisa berkedip. Teriakan dari kerumunan pecah, meledak seperti rentetan petasan. Para ibu mengangkat kain jerik mereka, sementara bapak-bapak meneguk tuak dengan tawa yang membahana. Desas-desus pun beredar di antara penonton, membicarakan bahwa Laras bukanlah manusia biasa, melainkan jelmaan seorang dewi tari. Gerakannya dianggap selembut air yang mengalir, namun tetap menyimpan ketajaman yang menusuk. Jemari Laras yang lentik terulur ke udara, sementara kaki kirinya menapak tanah seakan memberi penghormatan kepada bumi. Suara gendang berdentum hingga terasa di dada, selendangnya berkibar membentuk setengah lingkaran di udara. Kepalanya tertunduk, menciptakan sekejap keheningan. Nafas para penonton tertahan, hanya angin malam yang berhembus melalui celah pohon di tepi lapangan. Teriakan panitia menggema, mengabarkan kedatangan lurah. Bisik-bisik segera menyebar bahwa malam itu banyak tokoh penting yang hadir, bahkan bupati pun ikut menonton. Pertunjukan Laras terus mengalir, dibarengi desas-desus yang tak pernah berhenti. Semua yang hadir seakan mabuk kepayang, terhanyut dalam setiap gerakan. Di barisan depan, seorang lelaki tua hanya mampu mengangguk kecil, menahan takjub yang membuncah. Baginya, tarian Laras bukanlah ronggeng biasa, melainkan warisan yang syarat makna. Tiba-tiba Laras menghentakkan kakinya ke tanah, dan dentuman gamelan pecah bersamaan. Tubuhnya bergerak cepat, bahunya turun naik, bibirnya menampilkan senyum samar, dan rambutnya berayun ringan setiap kali ia berputar. Pinggulnya meliuk tanpa batas, seolah tubuhnya tak memiliki tulang. Sorakan pun semakin membahana, meminta agar tarian itu tak segera usai. Seseorang melemparkan kain batik ke panggung, disusul selendang merah, gelang emas, hingga kalung emas. Semua terkesima hingga rela menyerahkan perhiasan mereka. Tubuh Laras kemudian tegak, peluh menetes dari pelipis, namun wajahnya tampak bercahaya. Kedua matanya menatap kosong, membuat seluruh penonton terdiam dalam hening yang menegangkan. Musik gamelan terhenti. Laras mengangkat kedua tangannya, lalu membungkukkan tubuhnya dengan anggun, bukan ke arah penonton, melainkan kepada kegelapan pekat di belakang panggung. Bisik-bisik penuh tanda tanya menyeruak, kegelisahan menyelinap di kerumunan. Ibu-ibu mulai berdesakan mundur, anak-anak menangis lirih, sementara penonton dewasa tetap terpaku tanpa daya. Perlahan gamelan kembali berbunyi, disertai teriakan puja-puji untuk Laras. Tarian itu pun terus berlanjut hingga dini hari. Keesokan harinya, Laras tetap mendatangi tempat latihan meski namanya telah menjadi fenomena. Ia tidak segan mempelajari gerakan baru. Selendang yang biasa menemaninya disampirkan begitu saja di dekat cermin. Namun suasana mendadak berubah ketika aroma menusuk menyebar. Seorang penari bernama Mira mengeluh lirih bahwa selendang itu menebarkan bau bangkai yang membuatnya mual. Semua mata tertuju pada Laras, termasuk Bu Ratmi yang berdiri di ambang pintu dengan wajah muram penuh ketidaksukaan. Laras yang mendengar sindiran itu mengangkat selendangnya dengan tenang. Senyum tipis terukir di bibirnya, seakan ingin menegaskan bahwa aroma yang tercium hanyalah wangi melati, bukan sebagaimana tuduhan Mira. Namun Mira kembali menertawakan, menganggap bahwa hidung Laras tidak normal hingga mengira bau busuk sebagai wangi bunga. Tidak seorang pun menengahi, hanya tatapan dingin dan penuh cibiran yang tertuju pada Laras. Ia memilih melangkah pergi, mengabaikan semua pandangan menusuk itu. Namun langkahnya terhenti ketika jeritan Mira mendadak pecah. Dengan tubuh gemetar, Mira menuding ke arah belakang Laras.
Semua penari menoleh, mata mereka mengikuti arah telunjuk yang bergetar. Laras berbalik, tatapannya penuh amarah. Namun Mira semakin histeris, matanya melebar, tubuhnya menggigil hebat. Ia melihat sosok perempuan berwajah hancur mengenakan kebaya lusuh, matanya terburai, hidung dan mulutnya sobek mengeluarkan darah. Rambut hitam panjang menyapu lantai seperti ijuk, sosok itu berdiri di balik tubuh Laras, menatap Mira dengan sorot mata yang menusuk. Senyum tipis Laras muncul kembali, begitu tipis hingga nyaris tak terlihat. Batinnya bergemuruh, merasakan kepuasan atas balasan yang diterima Mira karena telah menghina selendangnya. Laras pun melangkah keluar meninggalkan balai. Sementara itu, Mira menggigil hebat, tubuhnya mendadak kejang. Matanya mendelik, lalu tubuhnya terangkat seperti ditarik ke atas, sebelum akhirnya ambruk dengan keras layaknya karung jatuh. Ia tak sadarkan diri. Kepanikan pun meledak, Bu Ratmi bergegas menolong, namun latihan harus dibubarkan. Keesokan paginya, kabar kematian Mira menyebar cepat bak api di padang ilalang. Ia ditemukan tewas dalam tidurnya, tubuhnya kaku membeku dalam posisi menari yang mengerikan, dengan kedua tangan terangkat tinggi dan wajah menegang menampilkan senyum lebar yang menyayat hati. Bibirnya membiru, lidahnya terjulur, dan di baliknya ditemukan serpihan kuningan gamelan tertancap di kerongkongan. Misteri itu menggantung, tak seorang pun mampu menjawabnya. Malam setelah pemakaman, Laras terbangun pukul 2 dini hari. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Di ujung tempat tidur, sesosok bayangan duduk membisu. Bukan manusia, bukan pula hantu, melainkan kebaya usang yang koyak, dengan rambut hitam panjang menjuntai seperti ular. Lehernya patah miring, wajahnya menampilkan senyum lebar yang nyaris merobek hingga telinga. Sosok itu tak bersuara, hanya menatap Laras dengan pandangan kosong dan membeku. Perlahan sosok itu menari. Gerakannya menyeramkan, seperti boneka tanpa jiwa yang digerakkan kekuatan gaib. Rambutnya berayun liar mengikuti setiap hentakan. Bayangan itu berputar-putar, menari mengelilingi Laras. Jantung Laras berdetak kencang, tubuhnya menggigil, peluh dingin membanjiri dahinya, tetapi matanya tak bisa berpaling. Bayangan itu terus menari, menari, dan menari, seolah hendak menghantuinya tanpa henti. Dalam kepanikan, Laras merasakan suara menggema, bukan dari luar, melainkan dari dalam dadanya sendiri. Suara itu menuntut agar tarian belum berakhir. Ia tersentak, menyadari bahwa yang terjadi pada Mira hanyalah permulaan. Keesokan harinya, Laras mendatangi makam Mira dengan membawa bunga melati dan air putih. Ia duduk di depan pusara, memeluk lutut, matanya terpaku pada nama yang tertera di nisan. Penyesalan bergejolak dalam dadanya, meski hatinya tahu sudah terlambat. Angin berhembus kencang, daun-daun berputar mengelilinginya. Tanah di dekat nisan berguncang, membuat Laras terperanjat mundur. Dari dalam tanah, tangan-tangan kecil bermunculan, bergerak membentuk gerakan tari. Jeritan meluncur dari bibir Laras, tubuhnya gemetar hebat, bulu kuduknya meremang, dan tengkuknya terasa panas. Tangan-tangan itu menggapai-gapai seolah ingin meraih tubuhnya. Dengan langkah terseret, Laras berusaha mundur, lalu berlari pontang-panting menerobos ilalang yang menghambat jalannya. Namun, desas-desus tetap berhembus di antara warga. Malam itu, Laras kembali tampil. Bisikan-bisikan lirih menyelimuti kerumunan, memperbincangkan kematian Mira yang penuh kejanggalan. Rasa takut merambat, hingga nama Mira pun menjadi sesuatu yang enggan diucapkan, seakan hanya akan membawa keseraman baru. Malam itu, lapangan desa kembali ramai. Lampu-lampu gantung dari bambu menyala temaram, menciptakan suasana sakral. Gamelan telah tertata rapi, dan para penonton menunggu dengan penuh antusias. Dari balik kain latar panggung, Laras akhirnya muncul. Wajahnya tampak tenang, penuh percaya diri, namun sorot matanya kosong, seolah tidak benar-benar hidup.
Kecantikannya membuat banyak pasang mata terpikat, meski ada pula yang merasakan kejanggalan. Beberapa penonton berbisik-bisik, sebagian kagum, sebagian lagi merinding melihat raut pucatnya yang dingin. Ketika gamelan mulai mengalun, Laras menggerakkan tubuhnya. Gerakannya ringan, mengalir seindah angin malam. Tangannya melambai, pinggulnya bergoyang perlahan, menyatu dengan irama yang kian meresap ke dalam suasana. Namun baru beberapa gerakan awal berlangsung, tiba-tiba seorang perempuan di barisan depan kejang. Tubuhnya yang berbalut kebaya kuning melenting ke belakang, matanya mendelik, dan teriakan panas dari mulutnya pecah sebelum tubuh itu terjatuh dengan busa keluar dari bibir dan lidah membiru. Kepanikan pun merambat cepat. Gamelan tidak berhenti. Para penabuh seolah tak mendengar jeritan, kepala mereka menunduk dalam, seakan dirasuki sesuatu. Irama justru semakin cepat, semakin kuat, mengikuti gerakan Laras yang tetap menari tanpa terganggu. Wajahnya datar, tatapannya kosong, sama sekali tidak menoleh pada kegaduhan yang meledak di kerumunan. Seorang lelaki tua tercekat menyaksikan tubuh yang tak lagi bernyawa. Di belakang panggung, Sinta, penari cadangan, berlari dengan napas tersengal. Wajahnya panik saat menghampiri pelatih mereka, Bu Ratmi, yang pucat pasi. Ketakutan semakin merayap dalam dada Sinta, meyakini bahwa semua berasal dari tarian Laras. Bu Ratmi, dengan suara bergetar, hanya menggeleng tak berdaya. Para penabuh gamelan tetap seperti terikat pada permainan mereka, tidak mampu berhenti. Sinta menangis, menolak untuk kembali tampil, lalu lari meninggalkan arena dengan langkah tergesa. Di tengah hiruk-pikuk, Laras tiba-tiba menghentikan gerakannya. Lampu panggung meredup satu persatu, meninggalkan keheningan. Saat panitia mencoba memanggil, tidak ada sahutan. Mendadak, dentuman gamelan terdengar sangat keras, meski tak seorang pun menabuhnya. Saat lampu menyala kembali, Laras telah lenyap tanpa jejak, meninggalkan misteri yang tak seorang pun dapat menebak. Keesokan harinya, tangisan histeris mengguncang rumah Parni, ibu Sinta. Tubuh putrinya ditemukan kaku di atas tempat tidur. Kedua tangannya terangkat lentik seolah masih menari, selendang melilit lehernya, lidah terjulur, wajahnya membiru seperti lebam. Parni pingsan, dan seluruh kampung kembali geger. Kematian Sinta begitu janggal, namun tidak ada bukti pembunuhan. Tubuhnya bersih dari sidik jari, tanpa jejak sedikit pun. Parni tak kuasa menanggung duka, jiwanya rapuh hingga akhirnya harus tinggal di rumah sakit jiwa. Beberapa minggu kemudian, pertunjukan kembali digelar. Meski sudah ada korban, tarian ronggeng tetap menjadi hiburan yang tak ditinggalkan warga. Rasa penasaran, rasa ingin membuktikan, bahkan sekadar uji nyali, membuat lapangan kembali penuh. Di tengah keramaian, seorang pemuda gondrong dengan penuh keberanian naik diam-diam ke panggung dan menarik ujung selendang Laras. Seketika tubuhnya menjerit hebat, kedua tangannya mencakar wajah sendiri, darah merembes dari matanya. Ia terjatuh, menggeliat seperti ulat disiram air panas, sementara penonton panik berhamburan. Gamelan masih berdentum. Laras berdiri di tengah panggung, wajahnya tertunduk, tubuhnya tidak bergerak, seakan terserap oleh kekuatan tak kasat mata. Sorakan bercampur jeritan terdengar ketika seorang ibu berlari bersama anaknya, namun anak itu tiba-tiba berhenti di jalan. Tubuh mungilnya menari mengikuti gerakan Laras, dengan senyum aneh menghiasi wajahnya. Histeria pecah ketika tubuh kecil itu melayang setinggi 1 meter sebelum terhempas ke tanah dalam keadaan pingsan, masih dengan senyum yang membeku. Di panggung, tubuh Laras kembali bergerak. Kali ini tidak anggun. Gerakannya seperti dipatah-patahkan, kepalanya miring, tangannya terlipat-lipat seakan tulangnya copot dari persendian. Dari langit terdengar gema suara yang menyeramkan, menyerukan satu tarian lagi, seolah pertunjukan belum selesai. Malam itu hujan turun deras. Desa diliputi kesunyian setelah pementasan. Tangis terdengar dari beberapa rumah, ada yang kehilangan anak,
ada yang kehilangan kewarasan, bahkan ada yang dibawa ke dukun karena tertawa tak henti-henti sejak pulang dari pertunjukan. Sementara itu, Laras duduk sendirian di kamarnya. Cermin di hadapannya retak. Dari balik retakan, tampak bayangan perempuan tua dengan mata bolong dan mulut menganga, seolah hendak bernyanyi. Di belakang sosok itu berdiri deretan penari tua dengan tubuh rusak berlumuran darah, semuanya menatap Laras. Mereka menuntut tarian terus dilanjutkan. Tatapan Laras kosong, tubuhnya seakan ditarik. Ia bangkit dan mulai menari lagi. Hujan malam meneteskan rintik, embun turun perlahan, menyelimuti atap-atap desa. Dari salah satu rumah di ujung gang, terdengar bunyi hentakan kaki yang berulang, menghantam lantai dengan irama tak biasa. Di kamar itu, tubuh Laras basah oleh keringat. Matanya berlinang, pipinya dibanjiri air mata, namun senyum tetap mengembang di wajahnya. Tangannya menari, pinggulnya bergoyang cepat, kakinya melompat dan memutar seperti penari profesional. Raut wajahnya menegang, seolah tersiksa, namun tubuhnya tidak mampu berhenti. Jari-jarinya lentik bergerak, bahunya naik turun seperti digerakkan benang tak kasat mata. Gamelan berdentum di telinganya, padahal tak ada satupun alat musik di ruangan itu. Ia menari hingga tubuhnya terengah, pakaiannya basah kuyup. Jarum jam menunjukkan pukul 13:12. Tiba-tiba, sebuah tangan tak terlihat seakan menarik tubuhnya. Laras melompat ke arah jendela, naik ke kusen, lalu menari di atas genteng yang tua dan rapuh. Selendangnya berkibar seperti sayap, kakinya menghentak genteng hingga nyaris pecah. Hujan yang tinggal gerimis tak kuasa menghentikan setiap geraknya. Tangisan bayi dari rumah sebelah tiba-tiba pecah, disusul oleh bayi lain, hingga seluruh bayi di blok itu menangis bersamaan tanpa sebab. Suara ratapan ibu-ibu menggema, berusaha menenangkan, sementara di atas genteng, Laras terus menari dengan senyum ganjil di wajahnya. Dalam perjalanan pulang dari ronda malam, Pak RT yang membawa senter di tangan kiri dan termos kecil berisi kopi di tangan kanan, terhenti langkahnya ketika suara tangisan bayi-bayi terdengar bersahut-sahutan di sepanjang jalan setapak. Sorotan lampu dari senternya menembus gelap, hingga tiba-tiba pandangannya tertuju pada genteng rumah Laras. Keningnya berkerut, karena di atas genteng itu tampak sosok Laras, gadis desa yang dikenal lembut, tengah menari. Tubuhnya meliuk, menggeliat, dan bergerak dengan cepat, seolah panggung seni adalah tempatnya berdiri, padahal yang dipijaknya hanyalah genteng rumahnya sendiri. Tarian itu mendadak berhenti. Leher Laras perlahan berputar, matanya menatap Pak RT dengan pandangan kosong. Sorot matanya merah seperti diliputi semburat darah, sementara senyum lebar yang terukir di wajahnya tampak menyeramkan hingga mencapai pipi. Air mata mengalir, membuat Pak RT mundur dengan jantung berdebar keras. Tubuh Laras kembali bergerak, lebih cepat dari sebelumnya, seperti tidak mampu mengendalikan diri. Pak RT yang panik hanya bisa menyaksikan, hingga mendadak Laras menghentikan gerakan. Tubuh gadis itu bergetar, wajahnya tertunduk, air matanya mengalir deras, sebelum akhirnya melompat dari genteng. Ajaibnya, ia tidak terjatuh. Tubuhnya mendarat sempurna, seolah seorang penari akrobat. Pak RT mundur, keringat dingin menetes di pelipisnya. Namun Laras hanya berdiri diam, lalu perlahan melangkah mendekat. Lehernya miring dengan posisi ganjil, mulutnya terbuka, matanya tetap kosong. Air mata mengalir bersamaan dengan bisikan lirih yang terdengar begitu menyeramkan. Ketika Pak RT mencoba menyelamatkan diri, tubuh Laras berputar cepat, lalu menubruknya dengan kekuatan tak wajar. Kepala lelaki itu terpelintir ke samping, matanya terbuka lebar, mulutnya ternganga, dan tubuhnya jatuh kaku seperti batang kayu. Belum selesai sampai di situ, Laras menunduk, mencengkeram wajah Pak RT, lalu menari di atas tubuhnya. Selendangnya berputar, melilit leher jenazah itu, menggerakkan kepala yang hampir terlepas seakan ikut menari bersamanya. Senyum pahit terukir di wajah Laras, seolah memaksa arwah lelaki itu menjadi pasangan tari.
Jeritan terdengar dari arah rumah tetangga. Sarti, yang melihat dari balik jendela, gemetar dengan wajah pucat pasi. Nafasnya tersengal saat menyaksikan Laras menari di atas tubuh kaku Pak RT. Gerakan Laras lentur dan tak masuk akal, seolah sendi-sendinya bukan lagi milik manusia. Dengan panik, Sarti menutup gorden jendelanya. Namun sudah terlambat. Tatapan Laras lebih dulu menembus ke arahnya. Gorden yang menutup jendela mendadak terangkat, meski tak ada angin. Sarti terperangah, tubuhnya membeku, matanya tak sanggup lepas dari pandangan Laras. Dalam sekejap, Laras telah berdiri di depan jendelanya. Wajahnya menempel pada kaca, bibirnya robek dengan senyum ngeri, matanya kelam namun tetap mengalirkan air mata. Jeritan Sarti pecah, tubuhnya terlempar ke belakang. Dadanya sesak, jantungnya berdebar tak terkendali, lututnya lemas, bulu romanya berdiri. Namun tiba-tiba tubuhnya sendiri mulai bergerak. Tangannya terangkat, jarinya lentik, kakinya ikut berayun. Suara lirih penuh keputusasaan keluar dari mulutnya, meski tubuhnya tetap menari, seakan dikendalikan oleh kekuatan tak kasat mata. Selendang putih di atas ranjangnya terangkat sendiri, melayang, lalu melilit lehernya. Mulutnya terkunci oleh sesuatu yang tidak terlihat, sementara dari luar rumah terdengar alunan gamelan yang tak ada seorang pun yang memainkannya. Pagi harinya, desa gempar. Mayat Pak RT ditemukan tergeletak di jalan depan rumah Laras. Lehernya patah, bibirnya masih terukir senyum, jari-jarinya mencengkeram tanah, seolah menari pada detik-detik terakhir hidupnya. Sementara Sarti ditemukan tergantung dengan selendang yang menjerat lehernya. Tubuhnya membeku dalam posisi menari. Sedangkan Laras, ia lenyap. Rumahnya kosong, hanya meninggalkan sehelai selendang di tengah ruangan, dengan bercak darah pada ujungnya. Namun malam berikutnya, tanpa seorang pun tahu bagaimana caranya, Laras sudah kembali. Warga desa segera mengaraknya ke balai desa untuk disidang. Balai desa malam itu penuh sesak. Dari anak-anak hingga orang tua berdesakan di bawah cahaya kuning pucat lampu petromak. Wajah-wajah tegang tertuju pada gadis kurus dengan mata cekung itu, yang berdiri di samping lurah seperti maling yang tertangkap basah. Lurah Dudun, dengan wajah berat, mengingatkan bahwa sudah banyak korban jatuh. Pak RT, Sarti, Mira, bahkan Sinta yang kini ibunya dirawat di rumah sakit jiwa. Jemari Laras bergetar di pangkuan, jantungnya berdegup kencang. Ia sendiri tak mengerti mengapa semua ini terjadi. Desakan warga semakin keras. Mereka menuntut agar Laras berhenti menari demi keselamatan desa. Laras hanya bisa menunduk, suaranya nyaris tak terdengar, mengakui bahwa ia juga takut. Tangis lirihnya pecah, mengalir bersama pengakuan bahwa tubuhnya tak mampu berhenti, meski dirinya sudah mencoba berkali-kali. Setiap usaha menghentikan gerakan justru membuat tubuhnya sakit, nyeri, gemetar, seolah ada kekuatan yang memaksa untuk terus menari sampai kelelahan menguasainya. Tangisnya terdengar pilu, menyayat hati. Warga yang tadinya penuh amarah perlahan bungkam, pandangan tajam mereka berganti iba. Bahkan lurah hanya bisa menghela napas berat, lalu meminta warga pulang, sebab tak seorang pun tahu bagaimana menghukum Laras. Malam itu, Laras duduk di kamarnya yang remang. Dinding kayu penuh tempelan foto-foto latihan tari. Selendang kesayangannya ia lipat, lalu kunci rapat di dalam laci. Dalam hati ia berjanji tak akan pernah menari lagi. Ia memeluk lututnya, menahan keinginan yang menggerayangi tubuhnya. Namun jarum jam terus berdetak, angin malam merayap, dan tubuhnya mulai melawan. Tangan mencengkeram kakinya sendiri, matanya melotot, bahunya seperti ditarik oleh sesuatu yang tak terlihat. Kakinya bergerak sendiri, seakan bersiap untuk menari. Ia menahan sekuat tenaga, menjatuhkan dirinya ke lantai, namun jari-jarinya mulai lentik, tubuhnya gemetar, keringat dingin bercucuran. Ia merangkak ke sudut kamar, memeluk tubuhnya sendiri, berusaha bertahan.
Tetapi kulit lengannya perlahan berubah biru, kuku-kukunya menghitam, kulit tangannya mengelupas, menimbulkan rasa sakit yang tak tertahankan. Dengan suara parau, ia memaksa dirinya meyakini bahwa dirinya bukanlah penari itu. Ia hanyalah Laras, bukan Nyai Ronggeng. Mata Laras mulai mengabur ketika langkahnya terhuyung mendekati cermin. Begitu menatap bayangan dirinya sendiri, tubuhnya seketika terpaku. Wajah pucat itu kini membiru, bibirnya menghitam, bola matanya perlahan mengerut, dan di lehernya tampak garis-garis gelap menyerupai bekas lilitan tali. Bibirnya bergetar hebat, seakan ada ketakutan yang tidak sanggup ia bendung. Dari dalam laci terkunci, sebuah selendang bergerak seakan diterpa angin yang tak kasat mata. Kayu laci itu bergetar, lalu kuncinya terlepas dengan sendirinya. Dari dalamnya, menyembul sehelai selendang merah yang melayang keluar, berputar di udara, menari-nari seakan memiliki kehidupan. Laras tersentak mundur, namun kain itu justru melilit lengannya dengan gerakan halus namun dingin, dingin seperti sentuhan kulit mayat. Tubuh Laras berguncang hebat. Dari langit-langit, suara pekikannya pecah, tubuhnya meringkuk, tangan dan kaki menegang dalam usaha menahan diri. Namun jari jemari kakinya mulai bergerak, bahunya perlahan terangkat, tulang-tulangnya berderak, dan tubuhnya terayun bagai wayang yang dikendalikan dalam tak kasat mata. Air matanya bercucuran, namun tubuh itu terus bergerak di luar kendalinya. Hingga tiba-tiba, alunan gamelan yang entah dari mana datangnya berhenti mendadak. Keheningan menyelimuti ruangan. Laras terhempas ke lantai, tak sadarkan diri. Selendang merah jatuh di samping tubuhnya. Lampu kamar berkelip-kelip, sementara di cermin, bayangan seorang penari berkebaya lusuh berdiri menatapnya. Wajahnya tersenyum lebar, senyum yang membawa firasat buruk, seolah memberi janji bahwa jika Laras menolak menari, maka tubuh Laras sendirilah yang akan ia gunakan untuk menari. Cahaya redup dari lampu minyak menggantung di tengah ruangan rumah Pak Lurah. Laras terbaring di atas dipan kayu dengan wajah pucat dan bibir kebiruan. Napasnya tersisa pelan. Beberapa orang berdiri mengelilinginya, Pak Lurah, Bu Ratmi, beberapa perangkat desa, dan seorang lelaki tua bersorban hitam. Wajah lelaki itu cekung, suaranya berat, dialah Ki Ajeng, dukun sepuh dari desa seberang. Sudah 2 hari penuh Laras terbaring tanpa kesadaran, demikian penjelasan Pak Lurah dengan wajah penuh resah. Tubuh gadis itu ditemukan membiru, denyut nadinya hampir tak terasa. Ki Ajeng hanya bergumam lirih bahwa gadis itu tengah ditarik oleh sesuatu. Pelan-pelan, Laras menggeliat. Tangannya bergerak lemah, bibirnya bergetar, dan matanya perlahan terbuka. Pandangannya buram, namun wajah-wajah di sekelilingnya masih dapat ia kenali. Tubuhnya lemas, seakan seluruh tenaga telah direnggut. Dengan suara serak, ia bertanya pada dirinya sendiri di mana ia berada, berapa lama ia tertidur. Jawaban yang datang membuatnya terperanjat. 2 hari ia tidak sadarkan diri. Tatapan Ki Ajeng menembus dalam, menegaskan bahwa Laras bukan sekadar tertidur, melainkan sedang ditarik oleh sosok penari itu. Wajah Laras menegang, tangannya meremas ujung selimut, lalu perlahan ia mulai membuka cerita yang selama ini ia pendam. Semua berawal dari penolakan demi penolakan, dari cemooh dan hinaan yang diterimanya. Ia dianggap kaku, tidak pantas menjadi penari. Nama Bu Ratmi, ejekan teman-temannya, hingga tawa yang merendahkan, semuanya masih terngiang jelas di kepalanya. Sebagai anak yatim piatu, Laras merasa tak berdaya untuk melawan. Namun rasa sakit itu tak membuatnya berhenti. Malam demi malam ia berlatih sendirian hingga larut. Hingga suatu ketika, angin berhembus kencang, lantai panggung tua berderit, dan dari atas melayanglah sebuah selendang merah, warnanya merah pekat menyerupai darah segar. Kain itu melilit lengannya, berbau samar melati bercampur kenanga, dingin namun begitu lembut. Saat itu pula, alunan gamelan terdengar samar-samar dari kejauhan, meski tak ada siapapun di sana.
Dorongan rasa penasaran menuntunnya mengikuti suara itu hingga ke hutan larangan, tempat yang sejak kecil dilarang keras oleh warga. Di sanalah ia menyaksikan sosok perempuan menari dengan kebaya merah. Gerakannya gemulai, pinggulnya meliuk, wajah cantiknya tersenyum menggoda, namun mata itu kosong, tanpa kehidupan. Perempuan itu berhenti, menatap Laras, lalu mengajaknya menari dengan selendang yang baru saja ditemukannya. Sejak malam itulah Laras berubah. Setiap tarian yang ia bawakan membuat penonton terpukau. Tubuhnya terasa ringan, langkahnya begitu mempesona. Namun, setiap kali selesai menari, selalu ada nyawa yang melayang, dan anehnya mereka yang mati adalah orang-orang yang pernah merendahkan atau berniat mencelakainya. Ki Ajeng menegaskan bahwa Laras tidak bersalah. Ia hanya menjadi pintu bagi roh penari itu untuk kembali. Sosok itu adalah Ayu Melati, seorang ronggeng cantik di masa lalu. Kecantikannya menimbulkan iri dan fitnah. Ia dituduh merayu suami orang, dianggap wanita jalang, bahkan dituduh melakukan pesugihan. Warga menghukumnya dengan kejam, diikat di panggung, dipaksa menari semalaman, ditertawakan, hingga akhirnya dilempari batu sampai mati. Tubuhnya dibuang ke hutan larangan, meninggalkan dendam yang tidak pernah padam. Roh Ayu Melati ingin terus menari, dan untuk itu ia membutuhkan wadah. Laras dipilih karena luka dan hinaan yang sama-sama mereka rasakan. Tangis Bu Ratmi pecah, penyesalan memenuhi wajahnya karena pernah begitu keras pada Laras. Namun gadis itu hanya menggeleng, menyalahkan dirinya sendiri karena merasa tidak berbakat. Ki Ajeng lalu membuka buntalan kain, mengeluarkan bunga kantil, garam, serta sebilah belati tembaga. Semua itu akan menjadi sarana agar Laras terbebas. Namun syaratnya hanya satu, ia harus menari sekali lagi, menari di tempat Ayu Melati dipaksa menari hingga mati, di bawah sinar bulan. Kali ini bukan untuk memanggil, melainkan untuk menutup tarian terkutuk itu. Wajah-wajah di sekeliling Laras tegang, penuh harap sekaligus takut. Gadis itu menatap telapak tangannya sendiri, tubuh yang dulu lentik kini membiru. Napas panjang ia tarik, lalu dengan suara mantap ia menyatakan kesiapan. Malam itu akan menjadi tarian terakhirnya. Langit malam terbentang kelam tanpa seberkas bintang. Angin dingin merambat dari arah utara, menelusup di antara celah bambu di pinggiran hutan larangan. Daun-daun gugur berputar membentuk pusaran seperti bayangan yang menari di tanah. Keheningan begitu pekat, hingga suara jangkrik pun seolah membisu. Di ujung jalan tanah yang menuju hutan itu, Laras berdiri dengan rambut tergerai, sementara sehelai selendang merah darah tergenggam erat di tangan kirinya. Di belakangnya, Pak Lurah, Bu Ratmi, dan Ki Ajeng berdiri berjajar membawa obor yang berpendar redup. Tatapan Ki Ajeng menunjuk ke arah tanah lapang di tengah hutan, tempat kematian itu pernah terjadi, dan di sanalah Laras harus menuntaskan tarian terakhirnya. Rasa getir menyesakkan tenggorokan Laras. Bulu kuduknya meremang, namun langkahnya tetap maju memasuki hutan larangan. Ki Ajeng telah mewanti-wanti agar tarian itu tidak boleh terhenti hingga obor terakhir padam. Hanya dengan begitu roh penari lama akan lenyap. Jika berhenti, bencana yang lebih besar akan menimpa. Di tengah tanah terbuka, para warga sudah berkumpul membentuk lingkaran dengan obor yang menyala berderet di sekeliling mereka. Tak ada suara terucap, hanya pandangan mata yang tegang menatap Laras. Tanah basah di bawah kakinya menyisakan bekas lingkar darah yang hampir mengering. Pohon-pohon tua berdiri rapat, daunnya merunduk seakan menyaksikan upacara itu dengan kepala yang tunduk muram. Laras mulai bergerak. Langkah pertamanya gemetar, tangan kirinya terangkat pelan, membuat selendang merah melambai. Denting gamelan yang tak kasat mata berdengung di dalam kepalanya, mengiringi gerak tubuhnya yang meliuk dengan gemulai. Setiap putaran terasa hipnotis, meski tubuhnya menahan getar ketakutan. Semua warga terpaku, menatapnya dengan mata lebar namun mulut terkunci rapat. Tiba-tiba angin menderu kencang, memutar di dalam lingkaran. Obor-obor berkelip,
daun-daun beterbangan liar. Dari jauh, suara gamelan kian nyata, padahal tak seorang pun yang memainkannya. Dari balik pepohonan, sosok perempuan perlahan muncul. Kebaya lusuh menempel di tubuhnya, wajahnya setengah hancur dengan mata berlumur darah. Tangan dan kakinya berlumuran luka, namun gerakannya tetap lentik. Sosok itu ikut menari, mengitari Laras seperti bayangan di cermin. Air mata hampir pecah dari pelupuk Laras, tetapi kakinya tak boleh berhenti. Nafasnya memburu, jantungnya berdegup liar, selendang di tangannya berputar mengikuti tarian. Ketika obor pertama padam, hawa dingin merambat, membuat nafas para warga berembun, udara seolah membeku. Sosok perempuan itu mendekat, wajahnya hanya sejengkal dari Laras. Darah menetes dari bibirnya, tangan kirinya yang tak utuh hendak menyentuh bahu Laras. Namun Laras tetap bertahan dalam tarian, meski lututnya bergetar dan sendinya melemah. Obor kedua padam, tanah berguncang, pohon-pohon berderak seakan hendak tumbang. Telinga para warga berdengung, seorang anak kecil menangis, dan seekor gagak jatuh mati dari dahan. Tarian Laras kian cepat, seolah tubuhnya dipaksa bergerak. Darah mengalir dari kakinya, selendang merahnya terobek di ujung, tetapi langkahnya tak pernah terhenti. Tubuh perempuan itu mengeluarkan suara aneh, serupa bisikan angin yang mencekam. Bisikan itu merasuki kepala Laras, memaksa agar ia berhenti. Obor ketiga padam. Laras terjerembab ke tanah, tubuhnya luka, namun kembali bangkit, menari di tengah tangis dan rasa perih. Warga mulai menangis menyaksikan keteguhannya. Obor keempat padam. Tinggal satu yang tersisa, berada di tangan Pak Lurah, dengan api yang kian mengecil, seakan terhisap udara mencekam. Sosok perempuan itu kini melayang di atas Laras, rambutnya terurai liar, tangannya menengadah ke langit, matanya berubah putih. Tubuhnya menuntut untuk merebut ragawi Laras, bersumpah akan terus menari hingga desa menyesali perbuatannya. Seketika tubuh itu menukik, menerjang ke arah Laras. Dari kejauhan, teriakan panik memecah udara. Selendang Laras berputar sekali, menghentak dengan kekuatan terakhir. Suara gamelan bergemuruh seakan meledak dari perut bumi, tanah terbelah, akar pohon mencuat liar. Jeritan perempuan itu menggema panjang, hingga tubuh Laras jatuh berlutut, nafasnya nyaris habis, dan tubuhnya limbung. Obor terakhir padam. Gelap merayap, keheningan menelan hutan. Beberapa detik dunia seakan berhenti. Kemudian perlahan, Laras membuka matanya. Warga berlari mendekat, Bu Ratmi merengkuhnya, sementara Pak Lurah menghembuskan nafas lega. Laras bangkit dengan lemah, matanya sayu. Ki Ajeng menatapnya dengan sorot penuh harap, seolah ia berhasil melewati ujian itu. Namun keraguan masih menggantung. Tatapan Ki Ajeng mengarah ke langit malam yang kosong. Jika roh itu benar telah pergi, mengapa gema gamelan masih terdengar samar? Warga sontak terdiam. Laras pun membeku, nafasnya kembali sesak. Ia menunduk, dan dari telapak kakinya yang menapak tanah, perlahan mengalir darah, membentuk lingkaran merah di tanah. Pupil matanya melebar, tubuhnya terguncang. Dari dalam kepalanya, suara gamelan kembali berdentum, lebih nyaring dari sebelumnya.